Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu pemrograman web kelas 5B. Di sini kami akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas kami, yakni menggunakan penggunaan JavaScript. Secara singkat, di sini kami akan membuat sebuah website quiz sederhana, di mana terdapat tiga buah soal, yang ketika jawabannya benar akan melanjutkan ke soal berikutnya. Akan tetapi, ketika jawabannya salah akan mengulangi kembali ke pertanyaan pertama gitu. Nah, untuk penggunaan JavaScript-nya sendiri itu kami menganimasikan perpindahan tiap halaman div. Nah, sebelumnya masuk ke penjelasan JavaScript, boleh untuk dijelaskan HTML dan CSS-nya terlebih dahulu oleh Rizia dan Ali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Didi atas kesempatannya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait HTML-nya mungkin ya. Di sini tuh ada kita menggunakan div untuk pembungkusnya itu ada pertama ada ID pertanyaan satu itu untuk ID-nya untuk memanggil si pertanyaan satunya. Terus juga di dalam pertanyaan satu itu membungkus jawaban satu, jawaban dua, dan jawaban tiga. Yaitu mungkin kalau ditampilkan nanti ada Roma, Paris, dan uh, Madrid kayak gitu. Terus juga di yang section 2 atau misalkan yang di selanjutnya itu ada div ID pertanyaan 2 yang mana itu membungkus dari jawaban 4, jawaban 5 dan jawaban 6. Itu juga sama kayak yang tadi di slide di yang keempat juga, di yang ketiga, di pertanyaan ketiga itu juga sama gitu. Jadi kita di sini ada 3 pertanyaan. eh Boleh di yang ketiganya aja, kaki. Ya, yang ketiga juga sama, itu ada pertanyaan 3 membungkus jawaban 7, 8, dan 9, kayak gitu. Nanti kita di sini pakai ID juga, jadi nanti dipanggil kayak gitu. Terus untuk ada div ID salah juga, jadi kalau misalkan jawabannya salah gitu, nanti akan muncul ke halaman. Nah, ya, ke halaman yang itu. Jadi kalau misalkan salah gitu nanti munculnya ke halaman ini. Kayak gitu mungkin itu untuk yang HTML-nya. Mungkin dilanjut ke Ali untuk CSS. Oke, baik. Terima kasih, Rizia. Mungkin di sini saya akan menjelaskan CSS-nya gitu ya. Mungkin langsung saja ke apa elemen pertanyaan satu. Jadi di sini itu kita menggunakan ID sebagai elemen pemanggilnya gitu ya. Jadi pada apa ID pertanyaan satu itu layer utama gitu pada pada div atau apa session satu gitu. Di sini setiap pertanyaan defaultnya sama gitu. Weight-nya 206 pH, height-nya 100 pH, positionnya absolute, kursornya pointer, display-nya flex, justify content-nya center, elect item-nya center, dan text island-nya center. Mungkin yang jadi pembedanya itu background sama z-index-nya gitu. Kemudian di bawahnya itu ada jawaban satu, jawaban dua, jawaban tiga. Nah, jawaban satu, jawaban dua, jawaban tiga ini apa eh, yang ada pada di pertanyaan satu gitu. Mungkin untuk jawaban satu, jawaban dua, jawaban tiga ini sama gitu ya. Dengan wide 500 px, height 200 px, position relatif, kursor pointer dan elixir center gitu. Mungkin lanjut aja ke bawah. Untuk pertanyaan 2 dan pertanyaan 3 sama dengan pertanyaan yang pertama gitu untuk default apa stylenya gitu. Dan dengan begitu pula sama jawabannya. Mungkin lanjut ke bagian elemen benar sama salah. Nah, benar sama salah ini ketika semua jawaban benar, maka nanti di defaultnya itu di elemen benar. Coba ada gak? Nah, ini kita itu apa mendefault
stylenya itu white 206 pH, height-nya 100 pH, positionnya absolute, kursornya pointer, justify contentnya center, eyeline itemnya center, dan display-nya flex itu. Mungkin apa elemen benar sama salah itu kurang lebih sama gitu, yang menjadi bedanya itu bagian backgroundnya doang. Mungkin apa menjelaskan CSS cukup sekian, saya kembalikan ke moderator Didi. Oke, baik Raya. Terima kasih kepada Irja sama Ali yang sudah menjelaskan HTML dan CSS-nya. Nah, untuk selanjutnya itu sekarang kepada Taki untuk menjelaskan bagian JavaScript-nya. Boleh, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang JavaScript-nya, yang dimana kita membuat JavaScript-nya itu untuk membuat animasi eh, pindah halaman gitu, seolah-olah ini pindah halamannya seperti ini gitu. Nah, di sini ada kita pakai library animate.js, di mana di dalam library itu ada fungsi-fungsi berbagai fungsi, salah satunya di sini ada fungsi time fraction gitu. Jadi di sini fungsi time fraction itu untuk mempercepat lambatnya animasi gitu. Sama ada juga duration. Nah, di sini kalau misalnya saya tambahkan durationnya menjadi 10.000, eh, jadi animasinya itu akan mengikuti durationnya gitu. Nah, di sini kan durationnya sudah ini ya, jadi semakin lama gitu, karena saya tambahkan durationnya. Lalu di sini juga ada function time fraction. Time fraction itu seperti sama kayak apa, mempercepat awal kecepatannya itu diubah juga gitu. Yang asalnya tadi awalnya cepat, kalau misalnya time fraction-nya saya ubah menjadi 1, tidak akan ada perubahan kecepatan yang signifikan gitu, langsung ubah gitu. Dan sedangkan kalau saya time fraction-nya ubah jadi 3, akan ada kayak jeda gitu. Nah, lalu di sini ada function progress juga. Di sini ada pertanyaan satu itu tadi ID yang udah dijelaskan sama sama Ali. Nah, di sini ada style top. Nah, di sini stylenya itu bisa diubah. Asalnya kan tadi ke atas ininya, animasinya itu ke atas. Kalau saya ubah jadi ke bottom, nah si animasinya itu akan mengubah jadi ke arah ke bawah gitu. Jadi akan ke bawah. Lalu ada juga di sini eh, apa? Saya memanipulasi juga pixel animation pixelnya juga. Jadi mau seberapa jauh si animasi itu akan berubah. Misalnya saya ubah menjadi 50 pixel, dan nanti animasinya itu cuman akan bergerak bagaimana saya menginputkan si parameternya. Saya menginputkan parameter di 50 pixel dan animasinya juga akan bergerak sebanyak 50 pixel. Mungkin sekian penjelasan JavaScript dari saya. Dikembalikan ke Didi. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Taki yang sudah menjelaskan bagian JavaScript-nya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.